fiktif gitu, fiksi gitu. Ini sama aja tak balik. Cuman kan yang bermasalahkan kan di sini. Kalau ini fiksi, maka ini menjadi fiksi. Kalau ini fakta, ini menjadi fakta. Tapi ini kan aku dari sini, sebenarnya dari sini dari sana podo wae. Kalau Ansor dan Muhajirin itu fakta, maka ini mau tidak mau, ini fakta. Makanya gue tanya, ada nggak yang mengatakan ya catatan sejarah Ansor dan Muhajirin itu fiksi? Artinya itu nggak ada. Itu hanya cerita-cerita doang, dongeng gitu. Ada nggak yang mengatakan bahwa Ansor dan Muhajirin itu fiksi? Kalau Ansor dan Muhajirin itu fiksi, ya berarti kan Nabi Muhammad fiksi. Tapi ada nggak yang mengatakan? Kalau ada kan kita minta sumber datanya. Karena semua catatan sejarah mengatakan Ansor dan Muhajirin itu fakta. Maka sosok yang mempersatukan itu juga fakta. Ya, jelas ya. Kerangka berpikir yang aku mainkan, aku olah untuk bagaimana supaya lebih mudah kalian memahami ya. Alhamdulillah nggak ada rungkat, semoga nggak ada rungkat ya. Tap-tapnya tetap dilanjut ya, jangan diam nanti dianggap stagnan. Bismillah. Ya, jelas ya. Oke. Ini sekarang aku bawa ke sini. Kejadian 2:17 ya. Kejadian ini perjanjian lama ya. 2:17. Nanti ini dikapitalisasi oleh Paulus menjadi soteriologi salib yang dia bangun ya. Yang disebut penebusan dosa atau dosa waris. Di sini Bapak Adam dan Ibu Hawa sudah diingatkan, jangan dekati, jangan makan buah itu. Buah dari apa? Pohon pengetahuan. Nih. Dan akhirnya dimakan kan dengan bujukan ular ya. Itu sudah kita bahas ya. Ini hanya sekedar kita mampir aja ya untuk lebih menguatkan kamu tentang paradigma yang aku bahas tadi ya. Surat berapa tadi itu? Surat berapa tadi? Ya. Tentang Ansor dan Muhajirin tadi itu ya. Sekarang pertanyaan gue, pohon pengetahuan itu harafiah atau metafora? Ini harafiah atau metafora? Kalau lu bilang pohon pengetahuan itu harafiah, Gus, tolong carikan sama gue. Di mana lu bisa temuin pohon pengetahuan? Inilah yang namanya sastra itu perlu. Makanya gue kan satu grup WA sastra dengan teman-teman penggiat sastra. Gue bilang, kemampuan sastra elu itu jangan lu sia-siakan. Karena itu akan mendukung elu belajar kitab suci. Torah, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran lebih jelas lagi. Dia turun di era masyarakat Arab itu gandrung dengan sastra. Maka Al-Quran diturunkan tidak mungkin sama. Atau minimal sama, tapi dia harus di atas sastra-sastra Arab yang ada saat itu. Karena dia mau dipasarkan. Sama dengan gue mau jual jam ke elu. Sementara jam gue lebih jelek dari jam elu. Mana mau lu beli? Minimal jam gue kualitasnya sama dengan jam elu. Atau dia harus di atas jam elu. Itu ada kemungkinan lu mau beli. Sama dengan Al-Quran mau dipasarkan. Objek dakwah saat itu kan masih Arab nih. Orang Arab itu gandrung sastra. Maka Al-Quran itu apakah mungkin mereka terima kalau kualitas sastra itu di bawah sastra-sastra mereka? Ya kan wis nehi mawon.
Jadi dalam kitab suci itu ada bahasa-bahasa sastra. Kalau di Al-Quran dibilang di surat 3 itu ya, ada ayat-ayat mukamat, ada ayat-ayat mutasabihat. Nah, ayat-ayat mukamat itu ayat-ayat yang to the point. Mutasabihat enggak, dia mengalami polisemi. Oh ini, mana yang tepat? Nah, nanti kita berbicara Homer. Homer. Khotam. Khotam itu mengalami polisemi dia. Di surat 33 ayat yang ke-40 tadi. Nah sekarang pertanyaan gue, pohon pengetahuan itu harafiah atau metafora? Kalau lu bilang harafiah, tunjukkan sama gue. Seperti lu mesti bisa. Kalau gue bilang, mana tunjukkan pohon durian sama gue. Lu bisa ambil, ini Gus pohon durian. Mana tunjukkan pohon rambutan sama gue. Lu bisa tunjukin, gak perlu lama-lama. Ini Gus pohon rambutan. Karena dia harafiah, dia fakta. Tapi kalau pohon pengetahuan itu harafiah atau metafora? Kalau harafiah, tunjukin gue. Dari zaman alif sampai ya, dari zaman alfa sampai omega. Ada nggak yang namanya pohon pengetahuan? Jadi konteksnya, ini dia berbicara metafora menggunakan bahasa sastra. Ini metafora. Pohonnya kagak ada, maka konsekuensi logisnya karena ini metafora, dosa waris ini juga metafora, artinya kagak ada, kagak benar-benar begitu. Ini korelasi, dia mengikat sama seperti tadi. Kalau muhajirin ansornya fakta, maka sosok yang menyatukan muhajirin ansor itu fakta. Kalau fiksi, fiksi. Sama dengan ini. Tapi aku bisa memaklumi ya, kalau teman-teman Kristen tentunya terlalu berat untuk menerima kajian ini ya, karena ini nanti bersinggungan tentang konsep keselamatan soteriologi salib. Dosa waris itu kan salah satu fundamental ya, bahwa karena satu orang berdosa, semua orang berdosa, yaitu Adam, meskipun bukan satu orang sebetulnya kan Adam dan Hawa. Di situ juga sudah masalah. Kalau satu orang yang baik yang menebusnya, maka semua orang baik kan gitu ya. Taruhlah Yesus cuma satu orang, ya oke lah. Tapi kan yang berbuat dosa bukan satu orang. Itu saja redaksinya sudah masalah. Ya. Cuman bagi teman-teman Kristen ya, aku mengajak semua teman-teman Islam, kita harus hormati kerangka berpikir kekristenan yang disebut soteriologi salib yang diajarkan Paulus seperti itu. Kalau gue kan memberikan alternatif, jadi gue mengkritisi juga memberikan solusi. Solusinya apa? Tinggalkan soteriologi salib, ikuti soteriologi logos. Jadi berbasic logos, bukan berbasic pada salibnya gitu. Cuman kan ya bagaimana ya? Dogma itu sudah terlanjur masuk ke dalam, tiba-tiba dia melihat ke kanan, tiba-tiba gue putar ke kiri, itu perlu waktu. Otaknya bisa miring kalau tiba-tiba digeser, itu terjadi keterkejutan. Gitu. Nah, maka aku mengajak dan teman-teman Islam ya, kita memaklumi lah ya, begitu konsepnya. Ya, yang disebut soteriologi salib. Ya, jadi kita bisa maklumi, oh begitu ya. Iya, begitu. Ya, basicnya itu di sini. Pohon pengetahuan itu apa? Untuk menentukan dosanya itu. Kalau pohon pengetahuan fakta berarti dosanya fakta. Kalau pohon pengetahuan fiksi maka dosanya fiksi, gitu loh. Ya, memang ini agak berat bagi saudara-saudara Kristen kita. Makanya kita juga harus wise, harus bijaksana, harus luas pikirannya. Ya kita harus hormati. Gitu. Kalau mau didiskusikan, ayo kita bawa ke kerangka berpikir ilmiah yang diskusi, saling hormat gitu. Jadi bukan terus saling nyerang, saling ngejek. Aduh, nggak laku di sini. Di sini bukan tempatnya gitu. Di sini tempatnya orang yang saling hormat, saling beda, tapi saling hormat gitu loh. Bukan saling serang terus dan tidak laku. Itu PAUD atau anak TK begitu ya silakan. Kok di sini enggak ya? Oke. Ya. Nggak tahu waktunya sudah berapa ini. Tap-tapnya jangan lupa ya. Sekarang kamu bisa buka surat
83 ayat yang ke-26. Surat 83 ayat yang 26. Ini sebetulnya nggak bisa ke sini, dia harus ke atas ke bawah karena panjang ini ya. Aku bacakan dulu gini, 83 ayat yang 26. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus dibaca mulai ayat 18 sebetulnya supaya kamu dapat gambaran. Karena nanti kita berbicara tentang khotam. Ya, kita berbicara tentang khotam, ya. Sama dengan nanti di surat 33 40 yang digunakan oleh si kafir itu untuk mengatakan dalam sebuah kesimpulannya Kanjeng Nabi Muhammad fiksi loh, gimana kaitannya. Gitu ya. Khotam atau disebut khotim. Itu tergantung bagaimana nanti ikatan-ikatan huruf-huruf Arabiunnya saja ya. Khotim itu artinya penutup. Ya. Aku kesini dulu untuk menjelaskan supaya kamu ngeh nanti apa yang aku mau sampaikan, lu langsung nancep. Oh begitu toh maksudnya Gus Bedik gitu ya. Kalau kamu tolak kamu terima itu urusan 2001. Aku nggak pernah memaksakan. Tapi aku harus menjelaskan. Nah, dari penjelasanku itu kamu pahami dulu. Nanti kamu bebas, kamu terima, kamu tolak itu nggak ada urusan, terserah lu. Ya. Oke, begini. Surat yang ke-18 langsung ke artinya ya. Nanti kalau ada masalah baru kita ke original teksnya. 18. Sekali-sekali tidak sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu ya. Dalam kurung iliyin ya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu dalam iliyin. Ya, ini juga sebetulnya nanggung, dia harus baca ayat ke-17 tapi terlalu panjang. Ya. Tahukah kamu apakah iliyin itu? Kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Ya. Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang. Ya. Yang 24, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Hati-hati, kita masuk yang ke-25 sebelum kan 26. Apa kata yang 25? Mereka diberi minum khamr. Nah, ini hati-hati juga. Ada nggak khamr di original teksnya? Gue juga heran. Dari mana khamr bisa masuk terjemahan ini loh? Ini depak ini gimana depak? Original teksnya itu nggak ada khomer. Kok bisa diterjemahkan khomer? Mana yang salaf-salaf itu? Apakah semua ulama itu mesti benar? Ini baru ini. Jadi kebenaran itu bukan otoritas orang-orang dulu terus kita ngekor aja, apa gunanya otak? Karena Al-Quran sudah jelas-jelas kita disuruh pakai otak kok, pakai rasio kok, bukan hanya mendompleng pemikiran orang-orang dulu. Tapi kalau lu mau begitu salaf, ya terserah, itu urusan lu, gue nggak ganggu. Tapi kalau gue ngajarkan bagaimana pemikiran itu harus dipacu untuk memahami Islam, itu hak gue. Lu mau apa? Contohnya ini, kalau ada depan gue mau tanya, dari mana ada diksi khomer itu loh, dari mana? Kalau kata kami di Siantar sana tenggen jadinya. Terus minuman khomer yang tidak membuat tenggen, ibu todo tenggen. Malu halak bata do idokon tenggen. Tenggen itu mabuk. Itu bahasa Batak. Ya, mereka diberi minum dari khomer yang dilak tempatnya ya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba, dan campuran khomer murni itu adalah dari tasnim ya. 28, mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah ya. Nah, kita fokus ke yang 26 ya. 26 nanti ini ada hubungannya dengan khataman Nabi ya, supaya lu gampang nerima tak bawa ke sini. Memang kajianku itu tidak strike, dia singular.
Dia berputar-putar kemana-mana sebelum menusuk tajam ke dalam satu kesimpulan. Yang nggak suka kajian-kajian dengan metodologi singular, silakan cari tempat lain, jangan di sini. Gue juga kan tidak suruh lu ke sini. Kajian gue yang biasanya yang suka to the point, strike itu yang suka instan. Gue nggak bisa begitu. Makanya gue bilang kalau mau ngaji di sini semua paparan yang gue bikin fikanya, mulai fika seri 1, seri 2, semua video kajian itu harus lu ikuti. Itu baru otak lu nanti ngeh. Ya, sekarang 83 40. Karena nanti di 40 itu ada khotaman. Ya. Ada diksi khotaman nabiin. Ya. Nah, sebelum ke sana kita kesini dulu. Di sini juga ada khotaman. Buka anumu Al-Qur'an. Waktunya wis piro kira? Waktunya sudah berapa lama ini? Waduh. Kurang 10 menit. Sudah 50 menit kita. Ya nanti kalau belum selesai kita lanjutkan besok lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Delapan tiga dua enam, 83 Al-Muttafifin 26. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi kita ke 25 dulu. Karena 26 itu nggak bisa dijelaskan tanpa melihat 25. Lebih abdol tadi keseluruhan seperti tadi yang gue sudah bacakan ya. Dari mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-28 itu harusnya dibaca semua. Tadi sudah gue bacakan terjemahannya, nanti kalau lu kurang puas silakan baca sendiri. Mereka yang 25 ini ya, 8325. Mereka diberi minum dari khamar murni, dalam kurung tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak. Gue heran dari mana kata khamar itu loh. Di sini yang ada itu adalah rohikim, minuman yang terpilih. Mungkin yang menerjemahkan ini suka khamar mungkin. Jadi otaknya ke khamar aja gitu. Dan untuk apa menetralisir ditambahi dalam kurung tidak memabukkan. Nah itu kan dia sudah melakukan eksegese. Kita nggak boleh melakukan eksegese. Kita harus eksegese. Itu bentuk penghormatan kita terhadap teks-teks suci yang berupa firman dari Gusti Allah Agung. Jadi kita harus tunduk terhadap teks, bukan kita menundukkan teks supaya sesuai dengan otak, dengan dogma. Nggak begitu. Tapi otak itu tunduk terhadap teks, bukan menundukkan teks. Ini dia sudah eksegese dia. Ya, khamrnya mana? Yang ada kan di situ rohikim. Rohikim itu minuman yang terpilih. Minuman yang bagus. Minuman yang baik gitulah. Nanti terus lu kira minum gini. Iya. Di surga nanti minum gini. Kan kayak sudah bilang, surga dan neraka itu masih fiction. Gue sudah jelaskan di seri awal. Bukan fiktif, fiction. Waktunya belum sampai, waktunya belum tiba. Kita belum sampai di sana. Jadi semua gambaran-gambaran tentang surga, begitu juga neraka sebetulnya, itu masih batas informasi, maka dinyatakan dalam perumpamaan. Jadi kalau kamu masukkan dalam dunia nyata rasionalitasmu kamu paksa, ya kon keliru. Karena Kanjeng Nabi belum pernah terlihat oleh mata dan terbetik oleh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, gue lanjutin ya.
Nanti coba kamu lihat original teksnya ya, ada nggak Homer itu, ya. Ya nanti bisa, silakan tanya kepada Depak. Pertanggungan jawabnya gimana? Kok bisa muncul Homer? Ya, kok bisa supaya nggak tenggen, ya, supaya nggak mabuk dikurung, tidak memabukkan gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ayat yang 26. Ya, dari surat 83. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Laknya di situ ada kitamuhu. Ya. Ada kitamuhu. Ya. Di sini laknya sebetulnya penutupnya, nah gitu loh ya. Di sini pakai lak dia ya, dicap. Nanti gue jelasin tentang stem, kan ada bilang cap ya. Kalau di sini laknya, capnya, nah gitu, dicap. Ini sebetulnya, aduh, kacau kalau kamu baca terjemahan ini, kacau kamu. Ini sebetulnya penutup. Ya lak itu penutup, tapi penutup itu nggak bisa, gimana ya jelaskannya ya? Karena bahasa itu ada rasa. Gitu loh ya, sulit tuh. Ini penutup. Nah, nanti di surat 40 kan ada khotamah. Ini satu jader, satu akar kata dengan kitamuhu. Nah, sebetulnya ayat ini maksudnya gimana sih gitu ya? Apa lu kira ya? Lu kira itu kasturi itu menjadi alat untuk menutup si Homer? Gue pakai terjemahan ini supaya gampang lah. Sebetulnya nggak ada Homer di situ, ya. Rohikim itu minuman yang terpilih gitu. Apa begitu? Nah, makanya ngaji itu kalau nggak pakai otak ya akhirnya tetap aja goblok. Sorry. Ya, tetap aja goblok. Jadi apa lu kira ya? Si Rohikim itu, si Homer itu terjemahannya itu ditutup, disegel pakai misik, pakai kasturi gitu. Ini terjemahannya memang kacau gitu loh. Jadi gini ya, tak jelaskan runtutan peristiwanya aja ya. Kamu pernah dengar makanan penutup? Misalkan kita sedang party gitu ya, di wedding, di ulang tahun, di acara apalah. Misalkan lu sama teman-teman kantor lu itu sedang ada acara pertemuan apa ya. Kan mestinya ada orang ngumpul mesti ya makan lah, kalau nggak makan ya lapar. Kan itu ada makan-makan kan itu. Nah, kan di sana ada istilah, kalau kebetulan gue pernah nyasar di hotel ya, dulu jadi marketing ya. Tahun 98, setelah itu Pak Harto kan lengser, semua Allah merahmati tidur panjangnya. Gue pernah ke Blangsa kerja di hotel ya. Jadi tiap hari pakai dasi gitu. Padahal gajinya nggak nyucuk kata orang Jawa. Lebih banyak untungnya mbok-mbok yang jualan lombok, jualan cabai gitu. Ya, oke, dasi rapi gitu. Ya, keren nah. Ya. Gue orang teknik, tapi kan semua ilmu itu bisa dipelajari. Gue belajar perhotelan, gue nekat. Gue akhirnya gue masuk di marketingnya. Ya. Jadi gue tahu dari belajar tuh gue tahu apa itu food and beverage, apa itu room, apa itu banyak macam lah istilah-istilah ya. Akhirnya gue tahu. Nah, kalau kita sedang makan-makan, kan ada istilahnya kan makanan penutup. Ya, sama nanti kalau kita bahas, sepertinya waktunya nggak cukup ya. Besok kita bahas,
teman-teman TikTok sudah terputus lagi. Tuh, ini nih lah. Bentar ya teman-teman YouTube ya. Ini sudah rungkat ini. Ya. Sudah rungkat ya, nggak tahu. Oke, hampir 1 jam kurang 1 menit ya. Sepertinya yang surat Al-Ahzabnya besok kita lanjutkan ya. Aku mau nuntaskan yang ini dulu. Ya. Mohon sabar teman-teman YouTube karena TikToknya dirungkat. Ya. Bentar. Nah, di gue juga nggak keluar ini. Tuh, gimana ini? Oke lah, teman-teman TikTok mohon dipersori ya karena rungkat ya, sempat keluar ya, dan ini sudah masuk lagi, silahkan kembali lagi. Jadi begini, ya, kalau kita party ya, wedding misalkan tadi aku bilang, kan itu setelah seremonial bla 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 terus sebelum pulang gitu, tapi kadang-kadang ada juga yang datang terus makan gitu ya. Makan gitu ya. Kan ada makanan penutup. Biasanya itu buah. Tapi ya tidak hanya buah kan, biasanya ada puding atau apalah. Tapi intinya aku minta kamu paham ya, makanan penutup itu paham. Bukan makanan yang ditutup. Makanan penutup. Jadi makanan itu terakhir, dia fungsinya menutup makanan-makanan yang sudah kamu makan gitu loh. Bukan makanan ditutup. Nah, kalau kita baca ini surat 25 dengan 26, ini terjemahannya kacau. Jadi seolah-olah misk ya atau minyak kasturi itu menjadi penutup dari rohikim, minuman yang terpilih. Gak begitu. Tetapi fungsi dari misk ya atau dari kasturi itu adalah dia penutup dari segala hidangan yang ada. Termasuk di sini adalah rohikim, minuman yang terpilih tadi itu ya, setelah dinikmati ditutup oleh misk atau kasturi ini. Gitu loh. Nggak ngerti aku jelas dong ini, kon paham gak? Aduh. Kamu paham gak aku jelaskan gini? Jadi jangan ada dalam otakmu minuman itu disegel ditutup oleh makanan, nggak begitu. Ya. Nah, makanya ya, jadi segala kenikmatan-kenikmatan itu, ginilah supaya kamu paham. Dan jangan harafiah karena ini surga. Kita belum sampai ke sana. Ya, ini perumpamaan aja. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga itu, ya, kalau di sini konteksnya adalah minuman yang terpilih itu, setelah itu kita nikmati kemudian ditutup oleh wis. Yang di sini dikatakan kasturi itu tadi. Jadi kasturi itu gunanya menutup. Dia digunakan sebagai penutup dari apa-apa kenikmatan surga itu. Bukan kenikmatan surga, sebetulnya benar juga secara kalimat. Kenikmatan surga ditutup oleh minyak kasturi. Sebetulnya benar juga gitu ya. Cuman gimana ya, seperti ini. Keberagamaan sama keberagaman itu kalau ditulis itu orang kadang-kadang bisa keseliru. Ya.
Makanya aku menggunakan analogi yang gampang seperti party tadi loh, ya. Kita katakan ambil salah satu sampel buah saja lah ya. Katakanlah semangka, biasanya kan semangka, pisang atau apalah. Itu makanan penutup dari makanan-makanan yang sudah ada, yang sudah kita nikmati. Kasturi, mis, itu begitu. Dia menjadi penutup dari hidangan-hidangan yang sudah ada. Pengakhir gitu loh ya. Gila, gue capek, nggak ngerti gue. Yang penting gue sudah berusaha supaya lu paham, lu juga harus berusaha lah ya. Nanti kalau kurang jelas bisa komen di channel YouTube ya, ketik Subandi T Sukoco gitu ya. Terus judulnya ini Muhammad adalah fiksi tanda tanya ya. Tapi harapan gue lu paham lah, gue sudah bolak-balik jelasin kok ya. Karena kalau lu ngikuti terjemahan Depak bisa kacau itu ya. Nggak terus makanan ditutup begitu, nggak begitu ya. Di situ maksudnya penutup makanan gitu ya. Oke. Besok aku jelaskan bagaimana tentang khotam itu ya. Ada yang bilang cincin, ada yang bilang stempel, ada yang bilang macam-macam lah, karena dia mengalami mutasabihat atau polisemi gitu ya. Oke. Sementara sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube telah ngaji bareng Gus Petik di channel ini. Ya, kalian sudah meluangkan waktu kurang lebih 1 jaman. Itu sebuah bentuk yang harus aku apresiasi untuk kita ngaji bareng, sehingga kita beragama itu berlandaskan pemberdayaan rasionalitas kita. Oke, sampai di sini dulu. Salam Islam rasional ya. Semoga besok bisa kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.